Pilu berikut kata Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia dibungkam Irak 5-1. Kata pelatih Irak Jesus Casas setelah tumbangkan timnas Indonesia, Vietnam korban selanjutnya. Update proses naturalisasi timnas Indonesia, PSSI targetkan 10 Desember tuntas. Pelatih Filipina anggap duel lawan timnas Indonesia lebih ringan ketimbang tim lainnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong buka suara setelah kekalahan skuad Garuda atas Irak. Skuad Garuda dalam misi krusial untuk bisa meraih kemenangan atas Irak pada ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kamis malam. Pada laga ini Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dalam optimisme tinggi-tinggi untuk mencuri 3 poin dari markas Irak. Datang dengan rasa percaya diri tinggi, mereka justru harus mengalami kekalahan dengan skor telak 5-1. Shin Tae-yong mengakui bahwa Irak bermain dengan baik di laga ini. Apalagi lawan skuad Garuda adalah tim yang saat ini berada di posisi 68 ranking FIFA. Selain itu, supporter tim tuan rumah juga bermain meyakinkan dengan dukungan 65.000 supporter yang hadir di Basra International Stadium. Irak memainkan pertandingan yang hebat, kata Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan ini, mengakui bahwa faktor utama kekalahan ini adalah karena timnya cukup kelelahan. Skuad Garuda sendiri datang dalam beberapa kloter menuju Irak. Rombongan utama dari Indonesia tiba pada 12 November lalu. Selanjutnya, 5 pemain yakni Elkan Bagot, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Nadeo Argawinata, dan Adam Alis baru tiba pada 13 November. Dari nama-nama tersebut, hanya Sandy dan Arhan yang tidak masuk dalam starting XI. Meski kalah dengan skor telak, skuad Garuda masih belum menyerah. Mereka siap menunjukkan pertandingan terbaik di pertemuan selanjutnya. Kedua tim akan kembali bertarung pada leg kedua yang akan digelar pada 6 Juni tahun depan. Pelatih Irak Jesus Casas memberikan tanggapan setelah mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Singa Mesopotamia itu menang atas timnas Indonesia dengan skor 5-1 di Basra International Stadium Kamis malam. Di hadapan 65.000 pendukungnya, Irak tampil baik dan percaya diri melawan skuad Garuda. Setelah pertandingan, Jesus Casas memberikan apresiasi kepada pemainnya. Selanjutnya, pelatih asal Spanyol menatap pertandingan melawan Vietnam. Ia akan memilih pemain yang tepat untuk melawan Vietnam. Sekarang memikirkan pertandingan di Vietnam dan yang paling penting adalah memulihkan para pemain, mencari tahu cederanya, dan memilih pemain yang paling cocok untuk pertandingan ini, ujarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara tentang proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini ada 5 pemain Yaang dalam proses menjadi WNI. Mereka adalah Justin Hubner, Jay Itzes, Nathan Chu Aon, dan Ragnar Oratmangon. Untuk Ragnar, proses naturalisasi baru diajukan karena dia jadi nama terakhir yang diumumkan PSSI. Erick Thohir menjelaskan untuk Justin Hubner saat ini berkasnya sudah berada di Presiden Jokowi. Hal ini karena nama Justin sudah mulai menjalani pemindahan kewarganegaraan bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner. PSSI menargetkan pada 10 Desember nanti mereka bisa tersedia untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan tampil di Piala Asia 2023 yang dilaksakan pada bulan Januari 2024. Pelatih Filipina Michael Weiss menilai pertandingan melawan timnas Indonesia dalam matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa pekan depan lebih mudah bagi tim besutannya. Filipina mengawali grup F dengan kekalahan 2-0 dari Vietnam di Stadion Rizal Memorial. Weiss mengakui duel melawan Vietnam tidak mudah karena lawan mereka berada di level yang berbeda. Weiss pun menginginkan anak asuhnya bangkit saat menjamu Indonesia pada awal pekan depan. Menurut Weiss, Filipina dalam posisi diuntungkan karena Indonesia melakoni laga tandang ke Irak terlebih dulu. Situasi itu membuat penggawa tim merah putih mengalami kelelahan. Apalagi pertandingan melawan Irak juga tidak mudah bagi Indonesia. Di laga itu, skuad Garuda menelan kekalahan telak 5-1 di Stadion Basra International Kamis malam waktu Indonesia Barat. Weiss menilai kelelahan yang menghinggapi pemain Indonesia akan membuat anak asuh Shin Tae-yong mengalami kesulitan saat bermain di lapangan artifisial yang cenderung membuat laju bola lebih cepat.
Saya sangat puas dengan performa yang diperlihatkan pemain. Kami bisa meninggalkan lapangan dengan kepala tegak. Saya hanya menyesali para pemain tidak bisa menjaga konsistensi dalam melakukan tekanan, beber Weiss. Kami terjebak ke dalam gaya permainan lawan. Kami membuat mereka menguasai pertandingan, sehingga pemain cepat mereka berada dalam posisi berbahaya di area pertahanan kami. Pertandingan Filipina berikutnya melawan Indonesia mungkin akan lebih sedikit risikonya, karena Indonesia melakukan perjalanan dari Irak, dan itu membuat mereka kelelahan. Selain itu, mereka juga akan merasakan kesulitan bermain di lapangan artifisial, sedangkan kami sudah terbiasa. Sementara Kapten tim Neil Atariga menyatakan The Ascals telah memperlihatkan performa bagus meski harus kebobolan 2 gol. Menurut Atariga, Filipina telah membuat Vietnam mengalami kesulitan. Kami bermain sangat baik. Kami tahu Vietnam adalah tim yang sangat bagus, tapi kami mampu menahan serangan mereka dan kami punya sejumlah peluang untuk mencetak gol, mendapatkan hasil imbang, atau mungkin menang, kata Atariga. Penyebab Sintayong coret Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansah jelang laga Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong coret Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansah jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya terungkap. Nama kedua pemain itu hilang saat akun media sosial resmi Timnas Indonesia mengumumkan nomor punggung. Padahal keduanya masuk dalam daftar 25 pemain yang dibawa Timnas Indonesia untuk melakoni 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usut punya usut, hal itu berkaitan dengan regulasi di babak kualifikasi. Setiap kesebelasan hanya bisa mendaftarkan 23 pemain untuk pertandingan. Oleh karena itu, Shin terpaksa mencoret Egy dan Edo untuk laga nanti malam. Karena cuma bisa daftarkan 23 nama, 2 pemain harus ditinggal dan dipastikan tidak bermain di pertandingan menghadapi Irak. Mereka adalah Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansah, ungkap akun Instagram @GarudaFansBook.